Halo semua, Shalom. Kita mempunyai suatu berita yang sangat menarik nih teman-teman. Ada sebagian warga Suriah yang berbatasan dengan Israel minta bergabung atau dalam tanda kutip minta dijajah oleh Israel. Oleh karena itu, pada video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. شو مصيرنا؟ احنا مغرب حقيقة اسرائيل كلنا على اسرائيل شو مصيرنا يا اخوتي؟ اسرائيل نحن يا عم باسم اهالي حضر جميع خالد الجميع واللي خالد هذا لا يقول خالد هذا لا يقول نحن يا عمي اذا خيرت غير اسرائيل فعليك باختيار الشرط الامام وان كان هذا شرط يعني موجود نحن نطلب ضمن للجولين ولكن اقل بكثير من الشرط اللي جاي علينا، الشرط الثاني اللي جاي علينا، الشرط اللي جاي علينا ممكن ياخذوا نسواننا يا عمي، ممكن ياخذوا بناتنا، ممكن ياخذوا بيوتنا، فنحن بدنا نحفظ مين اللي بيحفظ لنا كرامتنا، نحن معه. بشار الاسد سلم راح، شو بدنا نحن؟ ما عادش في نشر، فنحن اذا بيختار يعني اذا بيسمح حضرتك للجميع، باسم اهالي حضر الكل. واللي عم يصور يصور واللي عم يسجل يسجل ما عنديش مانع نحن بنطلب انضمامنا الى اهل الشوجان نحفظ كرامتهم غير هيك ما في عندنا شو حدا له اعتراض على هذا الحديث؟ موافقين فينا فضلوني التفويض مثل ما بتلاقوا المناسب بغير الخبر نحن معه فهذا الحكي يعني مسند فيه من باقي الاقليم كله من باقي الاقليم كله لانه مصير حضر هو مصير حربه هو مصير الحدث هو مصير الاقليم فنحن بنقرب باسم الاقليم كامل الانضمام لاهلنا بجولان ونعيش بحريه وبكرامه مثل ما اهلنا عايشين ونخلص من الظلم والاستبداد ونظلم الشعب الكامل ونظلم الناس اللي جايتنا وعم تهددنا ويعتبروا لنا. نحن بكفي اللي قتلوا الله يرحم الشهداء كنا بكفينا اللي قدمناه ما عادش مستعدين نقدم نحن ونضحي على دون شيء بدون شيء يعني. يعطيكم العافيه Ya, itu tadi videonya ya. Ya, ini artikel dari The Jerusalem Post yang saya minta Google untuk terjemahkannya langsung ke dalam bahasa Indonesia ya. Drus Suriah serukan untuk dianeksasi ke Israel. Apa nasib kami, saudara-saudara? Sebuah konvensi pejabat tinggi dari desa Drus Hadar di Golan Suriah menyerukan untuk bergabung dengan Golan Israel, tanggal 13 Desember 2024. Apa nasib kami, saudara-saudara? Israel. Video viral beredar di media sosial menggambarkan pertemuan sejumlah pejabat tinggi dari desa Hadar di sisi Suriah di dataran tinggi Golan berbicara mendukung bergabungnya Israel. Dalam video tersebut, seorang pejabat tinggi yang berbicara di hadapan puluhan orang mengatakan atas nama seluruh rakyat Hadar dan jika ada yang keberatan, silakan katakan. Jika kami harus memilih, kami akan memilih yang lebih baik, dianeksasi ke Golan dalam kurung Israel. Pembicara tersebut berpendapat bahwa Israel bagi mereka adalah kejahatan yang lebih kecil dan memperingatkan bahwa kejahatan lain yang akan datang kepada kita, yang berarti milisi Islam, akan mengambil istri kita, anak perempuan kita, dan rumah kita. Pembicara melanjutkan dengan menyatakan bahwa ia berbicara atas nama beberapa desa di wilayah tersebut. Kami bersama mereka yang menjaga martabat kami. Saya tidak keberatan jika ada yang mau mengambil gambar atau merekam. Kami meminta untuk dianeksasi ke Golan. Nasib Hadar adalah nasib desa-desa sekitarnya. Kami ingin meminta untuk bergabung dengan kerabat kami di Golan, untuk terbebas dari ketidakadilan dan penindasan. Yang ditanggapi oleh mereka yang hadir di konvensi tersebut dengan berteriak, "Kami setuju, kami setuju." Takut akan pembalasan. Seorang sumber dari Suriah menjelaskan kepada Jerusalem Post bahwa berbeda dengan konsentrasi populasi Drus yang besar di wilayah Suwaida yang telah memprotes rezim Assad selama lebih dari 1 dekade,
Desa-desa di wilayah Golan Suriah ini sebagian besar tetap setia kepada rezim yang kini telah digulingkan. Sumber tersebut menjelaskan bahwa mereka kini takut akan tindakan pembalasan yang keras dari warga Suriah lainnya yang menentang rezim Assad. Mereka juga meminta Israel untuk mempercayai niat baik mereka, meskipun sebelumnya mereka berpihak kepada Assad. Desa-desa tersebut sebenarnya merupakan daerah kantong yang dikelilingi oleh kelompok pemberontak. Sebagian besar dari mereka adalah penganut Islam Sunni. Ibu Dr. Yussi Kaizran, dosen senior Departemen Studi Timur Tengah dan Islam di Salem College dan peneliti di Harry S. Truman Institute for the Advancement of Peace di Hebrew University. Selama bertahun-tahun, Israel menghadapi konflik. Di satu sisi, Israel berusaha menciptakan mekanisme kesepahaman tertentu dengan organisasi pemberontak di dataran tinggi Golan. Sementara di sisi lain, komitmen Israel terhadap komunitas Druze di Israel mendorongnya untuk menciptakan persamaan yang seimbang yang memberi sinyal kepada kaum Islamis bahwa mereka tidak akan diizinkan untuk menyerang daerah kantong Hadar dan melakukan pembantaian massal yang kejam terhadap kaum Druze. Kaizran berpendapat bahwa konvensi di Hadar, di mana para petinggi Druze menyerukan agar mereka dianeksasi ke Israel, bermula dari apa yang ia anggap sebagai keruntuhan Suriah. Bahkan jika Suriah tetap menjadi negara, Suriah secara de facto akan tunduk pada kendali milisi, dan saya berasumsi hal ini terjadi dalam konteks ini. Jelasnya, seraya menambahkan bahwa kehadiran militer Israel yang diperluas di wilayah tersebut dan beberapa hubungan keluarga antara Druze di kedua sisi dataran tinggi Golan mungkin juga menjadi katalisator pertemuan ini. Kaum Druze tidak pernah bersikap anti-Israel. Di Hadar, mereka tahu betul bahwa pihak yang mencegah pemberontakan memasuki kota mereka dan menuntaskan masalah adalah Israel. Dan hal ini dilakukan atas dasar komitmen Israel terhadap komunitas Druze di sini, tegasnya. Kaizran melanjutkan, yang mengejutkan, komunitas Druze di Israel adalah komunitas Druze terkecil di Timur Tengah. Namun komunitas ini pada hakikatnya telah menjadi perisai bagi Druze, pusat gravitasi yang dapat memberi bantuan kepada Druze di Suriah. Komunitas Druze Israel telah memberikan kontribusi besar bagi ketahanan komunitas Druze di Suriah melalui status khusus mereka di Israel, tegas Kaizran. Kami terus melihat kepemimpinan spiritual komunitas Druze di Israel yang dipimpin oleh Syekh Muwaffaq Tarif berupaya membela dan mendukung kerabat mereka melalui berbagai saluran, imbuhnya. Merujuk pada pertemuan yang diadakan Tarif dalam beberapa minggu terakhir dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan bahkan penguasa Uni Emirat Arab, Syekh Mohammed bin Zayed. Mengenai pertanyaan tentang kerangka politik apa yang diinginkan oleh kelompok Druze di Suriah, Kaizran berkomentar, beberapa orang di Israel telah membayangkan negara Druze, tetapi saya yakin bahwa aspirasi mereka lebih condong ke pola otonomi penuh, seperti yang terjadi hingga tahun 1954. Yang lebih penting bagi mereka adalah mencegah pasukan Islam memasuki wilayah mereka. Ya, jadi bagi orang-orang Druze ini, pasukan Islam ini biadab ya, teman-teman ya. Kaizran menyimpulkan perkembangan terkini dari jatuhnya rezim Assad hingga hancurnya Hizbullah tentu saja menguntungkan Israel. Satu-satunya kekhawatiran Israel adalah hegemoni Turki di Suriah. Tetapi dalam hal efek berantai dari peristiwa ini, hal itu semakin memberdayakan Israel. Ya, ini berita dari Tribun News ya, serambinews.com. Ini membicarakan video yang sama. Video warga Druze di desa perbatasan Suriah minta gabung ke Israel usai rezim Assad dijatuhkan HTS. Senin tanggal 16 Desember 2024. Warga desa Hadar di Suriah Selatan dikabarkan meminta wilayah dimasukkan ke wilayah dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Media Times of Israel mengutip sebuah video viral di mana seorang anggota komunitas Druze di Suriah meminta hal itu dan menyatakan kekhawatiran atas masa depan rakyatnya. Dilaporkan permintaan itu diajukan seusai pemerintahan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dijatuhkan oleh pemberontak Hayat Tahrir al-Syam (HTS). Dalam video yang diunggah di media sosial X pada Jumat tanggal 13 bulan 12 2024, seorang warga Hadar berdiri di hadapan orang-orang. Dinarasikan ia mengaku sebagai perwakilan dari masyarakat Druze, kelompok etnoreligius esosentris, mendesak banyak orang mempertimbangkan masa depan rakyat.
Sebagai informasi, desa Hadar itu terletak di dalam zona penyangga antara Israel dan Suriah. Pria itu mengatakan ia lebih baik berada di bawah kekuasaan Israel yang kejahatannya dianggap lebih ringan. Hal itu merujuk pada kelompok HTS yang ia anggap lebih berbahaya bagi wanita, anak-anak, dan harta rakyat Druze desa Hadar. Oleh karena itu, ia merasa lebih baik wilayahnya bergabung ke Israel. Ya, ini dari I24 News bahasa Inggris yang saya minta Google Translate untuk langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ya. Pasukan pertahanan Israel (IDF) bertemu dengan para pemimpin Druze Suriah setelah seruan untuk bergabung dengan Israel. Desa Hadar mengadakan pertemuan kota selama akhir pekan, dengan penduduk desa menyerukan agar Israel mencaplok komunitas Suriah daripada berada di bawah kekuasaan para jihadis. Perwira militer Israel telah mengadakan pertemuan pertama mereka dengan para pemimpin desa Suriah yang direbut di Golan dalam beberapa hari terakhir, menyusul jatuhnya rezim Bashar al-Assad minggu lalu. Hal ini terjadi setelah penduduk Druze di Hadar Suriah, dekat perbatasan Israel di Suriah Selatan, menyerukan agar Israel mencaplok kota itu seperti yang dilakukan terhadap dataran tinggi Golan. Apa nasib kami? Tanya seorang pembicara dalam sebuah video yang ditayangkan di media sosial selama akhir pekan. Masa menanggapi Israel. Atas nama semua orang di Hadar, jika kami harus memilih, kami memilih yang lebih baik. Kami ingin dianeksasi ke Golan Israel untuk menjaga martabat kami, tambah pembicara tersebut. Selama akhir pekan, perwira IDF secara terbuka bertemu dengan para tetua desa di rumah mereka untuk meyakinkan mereka tentang keselamatan dan kelangsungan hidup sehari-hari mereka di Quneitra, sebuah distrik yang sebagian berada di zona penyangga. Seorang komandan kompi dari Batalion 77 Brigade Lapis Baja ke-7 mencapai titik terjauh kemajuan IDF ke Suriah, desa Batnah, yang terletak sekitar 7 mil dari perbatasan. Saya meminta kepala desa untuk mengumpulkan senjata milik warga setelah mereka mengambil senapan dari pos militer Suriah yang terbengkalai, kata petugas tersebut. Pemimpin pemberontak Suriah, Ahmad al-Shara, yang juga dikenal sebagai Abu Muhammad al-Julani, menyampaikan pidato pertamanya di hadapan Israel pada hari Sabtu, menolak keterlibatan negara itu di Suriah. Suriah membutuhkan undang-undang dan lembaga negara. Kami memiliki rencana untuk menangani semua krisis. Kami tidak akan terlibat konflik dengan Israel, katanya. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Jenderal Herzi Halevi, telah menolak klaim bahwa Israel melakukan campur tangan dengan menekankan bahwa kami tidak ikut campur dalam apa yang terjadi di dalam Suriah, dan kami juga tidak berniat untuk memerintahnya. Akan tetapi, kami secara tegas terlibat dalam keamanan warga Israel yang tinggal di komunitas di belakang kami di Golan. Ini dari Tribun News lagi ya. Viral warga Druze di desa-desa perbatasan Suriah minta gabung Israel. IDF janji berikan perlindungan. Selasa tanggal 17 Desember 2024. Belakangan ini viral video warga komunitas Druze di perbatasan Suriah meminta wilayahnya bergabung dengan Israel. Menanggapi video itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku siap untuk memberikan perlindungan. Dilansir I24 News, salah satu desa yang dimaksud adalah desa Hadar di Suriah Selatan. Warga Hadar meminta wilayahnya lebih baik berada di bawah kekuasaan Israel daripada dikuasai para pemberontak Suriah yakni Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Lantaran, menurut mereka, lebih baik berada di bawah kekuasaan Israel yang kejahatannya dianggap lebih ringan. Atas nama seluruh rakyat Hadar, dan jika ada yang keberatan, tolong katakan. Jika kami harus memilih, kami akan memilih kejahatan yang lebih kecil, dianeksasi ke Golan, Israel, kata salah satu warga Druze Hadar. Menanggapinya, Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi, menemui para tetua desa Sunni dan Druze di Suriah Barat Daya. Ia berjanji akan melindungi penduduk Israel dan komunitas Druze di desa-desa dekat perbatasan Suriah tersebut. Namun, Halevi menolak memberikan komentar soal pemimpin pemberontak Suriah, Abu Muhammad al-Golani alias al-Jolani, yang mengecam Israel untuk tidak melakukan serangan ke Suriah. Ini dari The Epoch Times Indonesia. Kelompok Druze di Suriah umumkan secara resmi bergabung dengan Israel. Ketidakpastian yang melanda Suriah semakin mendalam setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad memicu dinamika politik dan sosial yang kompleks.
Di tengah harapan awal akan stabilitas, berbagai faksi pemberontak dan kelompok etnis terus menggeser peta kekuasaan, menimbulkan potensi krisis baru. Aliansi 2+1 menguasai lanskap politik Suriah. Setelah jatuhnya rezim Assad, Suriah dibagi menjadi 3 kekuatan besar yang membentuk apa yang dikenal sebagai Aliansi 2+1. 3 kekuatan ini memainkan peran utama dalam menentukan masa depan negara tersebut. Yang pertama, pasukan pemberontak didukung Turkiye. Kelompok ini merupakan kekuatan terbesar di Suriah, menguasai wilayah terluas, dan memimpin pemerintahan sementara. Dukungan militer dan logistik dari Turkiye memberikan mereka keunggulan strategis di medan perang. Yang kedua, wilayah Kurdi di timur laut. Diperkuat oleh dukungan Amerika Serikat, kelompok Kurdi di wilayah ini menjadi benteng penting melawan berbagai ancaman. Hubungan historis yang tegang antara Kurdi dan Turki yang selama ini merupakan musuh utama Kurdi menambah kompleksitas aliansi ini. Yang ketiga, kelompok Druze di selatan. Sebuah kelompok minoritas yang kini menarik perhatian dunia internasional dengan niat mereka untuk memisahkan diri dari Suriah dan bergabung dengan Israel. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam peta politik Suriah. Kesepakatan damai antara pemberontak dan Kurdi. Pada 13 Desember 2024, pemberontak Suriah yang didukung Turkiye dan kelompok Kurdi mencapai kesepakatan negosiasi, mengesampingkan perbedaan dalam bentuk persatuan damai. Namun perubahan ini justru membuka peluang bagi kelompok lain untuk mengukir nasib mereka sendiri. Kelompok Druze yang telah lama mendiami wilayah pegunungan di selatan Suriah secara resmi mengumumkan niat mereka untuk memisahkan diri dan bergabung dengan Israel. Pemimpin Druze menyatakan, "Kami mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah atas kebebasan dari rezim teroris Assad. Namun kami tidak menerima kekuasaan pemberontak ISIS. Kami memilih untuk hidup di bawah pemerintahan Israel dan menjadi bagian dari negara tersebut." Orang Druze sebagai cabang dari Syiah Islamiyah yang terpisah memilih kepercayaan unik yang menggabungkan unsur Islam, Hindu, dan filsafat Yunani. Kepercayaan mereka tentang reinkarnasi dan penghormatan terhadap para nabi dari Yudaisme dan Kristen membuat mereka berbeda secara fundamental dari kelompok utama lain di Suriah. Reaksi dari Israel dan desa-desa Druze di barat daya Suriah. Selain pemimpin Druze di selatan, 6 desa Druze di barat daya Suriah yang berdekatan dengan Golan Heights, wilayah buffer yang kini dikuasai militer Israel, juga menyatakan keinginan serupa untuk bergabung dengan Israel. Kongres yang diadakan oleh perwakilan desa-desa ini menolak pemerintahan baru Suriah dan mengerahkan pos militer yang ditinggalkan kepada pasukan Israel. Tank Merkava khas Israel pun mulai memasuki desa-desa tersebut. Strategi pemimpin Suriah dan respon internasional. Pemimpin rezim Suriah saat ini, Jaulani, mengumumkan rencana untuk memberikan kebebasan kepada warga Suriah untuk masuk dan bekerja di Israel, serta menandatangani perjanjian kerjasama damai dengan pemerintah Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu fokus mengalihkan perhatian internasional dari Suriah ke ancaman yang lebih besar, yaitu Iran. Masa depan Suriah dan stabilitas regional. Dengan berbagai kekuatan yang terus bergeser dan munculnya kelompok-kelompok baru yang menginginkan kemerdekaan atau aliansi dengan negara lain, masa depan Suriah tetap penuh ketidakpastian. Perubahan besar yang terjadi saat ini dapat membawa stabilitas atau justru memicu konflik baru di kawasan tersebut. Situasi ini menuntut perhatian internasional yang lebih besar untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut dan mencari solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Hanya waktu yang akan menentukan arah yang akan diambil oleh Suriah dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Ya, ini dari Sindonews ya. Sejarah adanya warga Druze di Suriah yang ingin dijajah Israel. Senin tanggal 16 Desember 2024. Druze adalah kelompok minoritas etno-religius yang sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai orang Arab dan berbahasa Arab. Mereka umumnya tinggal di dataran tinggi Golan, baik yang dikuasai Suriah maupun Israel. Diperkirakan 1 juta orang Druze tinggal di Libanon dan Suriah. Mereka tinggal di sekitar Gunung Libanon di Libanon Utara dan desa-desa dan kota-kota di Suriah Selatan sekitar Suwaida dan Jabal al-Druze, yang berarti Gunung Druze dalam bahasa Arab. Melansir Times of Israel, sebuah video yang belum diverifikasi beredar di media sosial
yang dimaksudkan untuk menunjukkan seorang anggota komunitas Druze di desa Hadar Suriah Selatan menyerukan agar komunitas tersebut dianeksasi ke wilayah Israel di dataran tinggi Golan. Meskipun pidatonya dalam bahasa Arab, versi video tersebut diunggah di X dengan teks berbahasa Inggris. Berbicara kepada banyak orang, pria itu memberitahu mereka untuk mempertimbangkan seperti apa masa depan yang mereka inginkan setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad awal minggu ini. Jika harus memilih, kami akan memilih kejahatan yang lebih kecil, katanya. Dan meskipun dianggap jahat untuk meminta dianeksasi ke Golan Israel, itu adalah kejahatan yang jauh lebih kecil daripada kejahatan yang akan datang kepada kami. Sejarah adanya warga Druze di Suriah yang ingin dijajah Israel. Yang pertama, tumbuh sebagai sekte Syiah pada abad ke-11. Melansir Al Jazeera, agama Druze tumbuh dari Islam Syiah Ismailiyah pada abad ke-11, tetapi telah berkembang hingga mencakup aspek-aspek agama lain, termasuk Hinduisme serta filsafat kuno. Keyakinan ini percaya pada reinkarnasi sambil mengakui tokoh-tokoh tradisional dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Kelompok minoritas ini sebagian besar terpisah dari masyarakat sekitar, tanpa ada proselitisme dan pernikahan di luar agama tidak dianjurkan. Yang kedua, awalnya berkembang dari Mesir. Druze berasal dari Mesir, sebagai cabang dari Syia Ismail pada masa pemerintahan Khalifah Fatimiyah ke-6, Al-Hakim bi Amrullah yang eksentrik, memerintah tahun 996 sampai 1021. Beberapa teolog mulai mengorganisasikan sebuah gerakan yang menyatakan Al-Hakim sebagai sosok ilahi. Melansir Britannica, meskipun gagasan itu mungkin didorong oleh Al-Hakim sendiri, gagasan itu dikutuk sebagai bidah oleh kelompok keagamaan Fatimiyah yang menyatakan bahwa Al-Hakim dan para pendahulunya ditunjuk oleh Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak ilahi. Pada tahun 1017, doktrin itu pertama kali dikhotbahkan di depan umum yang menyebabkan kerusuhan di Kairo. Terjadi pula konflik dalam gerakan yang baru muncul itu ketika pendukung utama doktrin keilahian Al-Hakim, Hamzah bin Ali bin Ahmad Al-Zuzani, mendapati dirinya bersaing untuk mendapatkan otoritas dan pengikut dengan mantan muridnya, Muhammad Al-Darazi. Namun Hamzah tampaknya disukai oleh Al-Hakim dan Al-Darazi dinyatakan murtad dalam gerakan itu dan kemudian menghilang. Diyakini Al-Hakim memerintahkannya untuk dibunuh. Meskipun Al-Darazi telah meninggal, orang luar tetap mengaitkan namanya dengan gerakan itu sebagai Al-Daraziyah dan Al-Duruz. Al-Hakim menghilang secara misterius pada tahun 1021 dan gerakan tersebut dianiaya di bawah penggantinya Al-Zahir. Hamzah bersembunyi meninggalkan Druze untuk dipimpin oleh Al-Muqtana Baha al-Din yang tampaknya masih berhubungan dengannya selama beberapa tahun. Kepercayaan Druze berangsur-angsur punah di Mesir, tetapi bertahan di daerah-daerah terpencil di Suriah dan Lebanon, tempat para misionaris telah mendirikan komunitas-komunitas yang signifikan. Al-Muqtana menarik diri dari kehidupan publik pada tahun 1037, tetapi terus menulis surat-surat pastoral yang mengurai doktrin Druze hingga tahun 1043. Pada masa itu, proselitisme berakhir dan Druze tidak lagi mengakui perpindahan agama ke agama tersebut. Yang ketiga, berkembang pesat di Suriah. Meskipun Lebanon memiliki konsentrasi Druze terbesar, negara Suriah yang jauh lebih besar memiliki populasi Druze total terbesar, lebih dari 700.000 jiwa pada awal tahun 2020-an. Melansir Britannica, sebagian besar Druze di Suriah tiba di Lebanon pada abad ke-18 dan menetap di sekitar Al-Suwaida di wilayah Jabal Al-Duruz, pegunungan Druze, tempat sebagian besar Druze di Suriah masih tinggal hingga saat ini. Pada tahun 1925, pemimpin Druze, Sultan Al-Atras, memimpin pemberontakan melawan kekuasaan Prancis. Setelah keberhasilan lokal, para nasionalis Suriah di luar komunitas Druze bergabung dalam pemberontakan, dan pemberontakan menyebar ke seluruh wilayah dan ke Damaskus sebelum ditumpas pada tahun 1927. Di antara warga Suriah, pemberontakan ini dikenang sebagai pemberontakan nasionalis pertama di negara itu. Druze tetap menjadi tokoh politik yang menonjol selama beberapa dekade berikutnya. Pemberontakan Druze lainnya menyebabkan pemberontakan nasional dan penggulingan Presiden Adib al-Sishakli pada tahun 1954. Selain itu, putra Sultan Al-Atras, Mansur Al-Atras, menjadi salah satu anggota pendiri Partai Ba'ath Suriah. Ia kemudian menjabat sebentar sebagai juru bicara parlemen pada tahun 1965, hingga penangkapannya pada tahun 1966.
Yang keempat, memiliki ikatan yang kuat meski tinggal di beberapa negara. Melansir Al Jazeera, komunitas tersebut ditemukan di Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, dan dataran tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki oleh Israel. Hubungan antar Druze di berbagai negara terus terjalin kuat. Israel mengambil alih sebagian besar dataran tinggi Golan dalam Perang Arab-Israel 1967 dan kemudian mencaplok wilayah tersebut pada tahun 1981, meskipun dikutuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional. Hanya Amerika yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan, yang secara strategis penting karena menghadap ke daratan Israel Utara dan Suriah Barat Daya. Setelah pendudukan dimulai, banyak warga Suriah dipaksa keluar dari Golan, dan Israel membangun pemukiman ilegal di sana. Sekitar 20.000 Druze tinggal di sana saat ini. Diperkirakan 150.000 orang Druze di Israel memiliki kewarganegaraan. Mereka sebagian besar mengidentifikasi diri dengan Israel dan direkrut ke dalam militer Israel dengan istilah perjanjian darah, yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara orang Druze Israel dengan orang Yahudi Israel. Sebagai bagian dari ini, banyak orang Druze telah berjuang untuk Israel dengan perang-perangnya melawan tetangga-tetangga Arab dan Palestina. Yang kelima, dikenal sebagai pendukung Bashar al-Assad. Melansir Al Jazeera di Suriah, kaum Druze merupakan pendukung awal Partai Ba'ath Sosialis Arab yang berkuasa. Pada tahun 1963, perwira militer Druze bergabung dalam kudeta yang membawa partai tersebut berkuasa untuk pertama kalinya. Makram Rabah, asisten profesor sejarah dan arkeologi di Universitas Amerika di Beirut, yang telah banyak menulis tentang kaum Druze, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka adalah salah satu komunitas pendiri Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina modern, dengan sejarah panjang di wilayah tersebut. Rabah menggambarkan peran awal mereka sebagai pejuang perbatasan. Seiring berjalannya waktu, mereka mengemban banyak tanggung jawab politik dan militer atas nama kekhalifahan Muslim, katanya, mengacu pada peran yang dimainkan kaum Druze di Kekaisaran Abbasiyah yang berdiri dari tahun 750 sampai 1258. Jadi, semua ini menjadikan mereka salah satu suku yang bertahan hidup di Levan, kata Rabah. Di Israel, beberapa anggota minoritas duduk di Knesset. Banyak kaum Druze juga telah mencapai posisi tinggi di militer. Meskipun komunitas tersebut telah mengabdi kepada Israel, kaum Druze termasuk di antara para pengkritik paling keras Undang-Undang Negara Bangsa tahun 2018. Puluhan ribu orang Druze berunjuk rasa di Tel Aviv untuk mengecam undang-undang yang mengidentifikasi Israel sebagai negara bangsa bagi orang-orang Yahudi, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut telah menurunkan status komunitas mereka ke status warga negara kelas 2. Ya, jadi begitu ya cerita sejarah tentang orang-orang Druze. Dan sekarang ini orang-orang Druze di Suriah dengan sukarela ingin dijajah oleh Israel. Ini sangat menarik ya teman-teman ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk nabi berperang. Suka pantaran benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang,
jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai keturang. Di atas seutas bendamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang gadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.